Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Naning di pembelajaran matematika. Hari ini kita masih belajar tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu bagian 3. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan disiapkan buku tulis, alat tulis, dan tentunya semangat serta niat yang sungguh-sungguh. Oke, hari ini kita akan belajar bangun ruang sisi lengkung yang kedua, yaitu kerucut. Nah, di dalam kerucut, kita akan belajar tentang jaring-jaring kerucut, luas kerucut atau luas permukaan kerucut, dan yang terakhir volume kerucut. Yang pertama, kita akan belajar tentang jaring-jaring kerucut. Silahkan diamati tayangan berikut ini. Nah, ketika ada sebuah kerucut lalu dipotong di garis merah itu ya, garis putus-putus, maka akan terbuka dan bentuknya seperti gambar berikut ini. Nah, jadi jika kerucut itu dipotong lalu dibuka akan membentuk sebuah jaring-jaring kerucut seperti pada gambar. Nah, bagian warna hijau itu disebut selimut kerucut, dan yang lingkarannya itu merupakan alasnya kerucut. Jadi ada dua bagian. Yang pertama, alasnya berbentuk lingkaran. Lalu yang kedua itu selimut kerucut yang berwarna hijau. Itu merupakan jaring-jaring kerucut. Sekarang yang kedua yaitu luas permukaan kerucut. Nah, permukaan kerucut tadi terdiri dari luas lingkaran dan selimut. Luas lingkaran rumusnya apa? Pi kali R kali R. Sedangkan rumus luas selimut itu Pi kali R kali S. Nah, karena kedua-duanya mempunyai Pi R, maka kita keluarkan Pi kali R, R tambah S. Nah, S-nya itu apa? S-nya itu garis miring atau garis pelukis atau garis apotema. Lalu T-nya garis dari puncak ke tengah-tengah lingkaran bagian alasnya, dan R-nya itu jari-jari. Jadi rumus luas permukaan kerucut yaitu Pi kali R, R tambah S. Selanjutnya kalau kita mau mencari S, rumusnya apa? Akar R kuadrat ditambah T kuadrat menggunakan teorema Pitagoras. Kenapa? Karena segitiganya siku-siku. Keterangannya S-nya itu garis pelukis atau apotema. Selanjutnya kalau mau mencari R sama dengan S kuadrat dikurang T kuadrat. Kalau mau mencari T sama dengan akar S kuadrat dikurang R kuadrat. Yang ketiga yaitu tentang volume kerucut. Untuk rumus volume kerucut itu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Tingginya itu tinggi kerucut. Lalu 1/3-nya kita tulis. Luas alasnya berbentuk lingkaran, jadi rumusnya Pi kali R kali R atau Pi R kuadrat dikalikan tingginya kerucut. Volume kerucut sama dengan 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T. Jadi rumus volume kerucut itu 1/3 kali Pi R kuadrat T. Sekarang ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Ada sebuah gambar berbentuk kerucut. Garis tengah itu apa namanya? Tinggi. Jadi yang diketahui itu tinggi dan jari-jarinya 7 cm dan tingginya 24 cm. Lalu yang ditanyakan apa? Tentukan luas permukaannya. Jadi luas permukaan yang ditanyakan. Untuk rumus luas permukaan tadi apa? Pi kali R dalam kurung R tambah S. Sedangkan S-nya sudah ada belum? Belum, kita cari dulu. Rumus S tadi apa? Akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. R-nya 7 kuadrat ditambah T-nya 24 kuadrat. Selanjutnya 7 kuadrat berapa? 49. 24 kuadrat 576. 49 ditambah 576 sama dengan 625. S-nya akar dari 625 yaitu 25. Nah, setelah ketemu S, kita cari luas permukaannya. Rumusnya apa? Pi R, R tambah S. Pi-nya pakai 22/7 kali 7 kali R-nya 7 ditambah S-nya 25. Nah, yang berwarna merah ini berarti dicoret. 7 dicoret dengan 7 yang di bawah warna merah-merah. Sisa berapa?
7 bagi 7 kan 1. Jadi di sini sisa 22. Lalu 7 ditambah 25 hasilnya 32. 22 kali 32 berapa? 704. Jadi luas permukaan dari kerucut tersebut adalah 704 cm persegi. Selanjutnya contoh yang kedua. Silakan dibuka buku paketnya halaman 168. Contoh soal 6.11. Diketahui untuk membuat sebuah topi ulang tahun yang berbentuk kerucut diperlukan kertas karton seluas 440 cm persegi. Jadi luas permukaan topinya 440. Jika keliling lingkaran alas topi tersebut keliling lingkarannya 44 cm, tentukan panjang apotemanya. Jadi yang ditanyakan itu S-nya. Diketahui luas selimut 440, keliling alasnya 44. Yang ditanyakan S-nya. Langkah pertama, kita cari dulu jari-jarinya. Karena di sini jari-jarinya belum ada. Sedangkan rumus S itu akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. R sama T-nya belum ada. Jadi kita cari dulu. Keliling alas itu 2pi kali R. Kenapa? Karena alasnya berbentuk lingkaran. Keliling alasnya berapa? 44 sama dengan 22 kali 22/7 kali R. Selanjutnya kita kalikan 22 kali 22. Maaf, bukan 22, jadi 2 kali 22 44. Nah, 44 sama dengan 44/7 kali R. Selanjutnya dikalikan silang, 44 kali 7 sama dengan 44 kali R. 44. Nah, R-nya di sini 44 kali 7 dibagi 44. Pindah ruas. Selanjutnya 44 dibagi dengan 44 yang berwarna merah. Kita coret habis sisa angka 7. Selanjutnya, nah setelah ketemu R, kita lanjutkan untuk mencari S-nya. Luas selimut tadi itu sama dengan 440. Nah, Pi-nya 22/7, R-nya 7, S-nya yang mau dicari. Yang berwarna merah itu dicoret 7, dicoret dengan 7. Sisanya 440 sama dengan 22 kali S. S-nya sama dengan pindah ruas ya, 440 dibagi 22. Hasilnya 20 cm. Contoh selanjutnya, silakan dibuka buku paketnya halaman 169. Contoh soal 6.12. Tentukan volume kerucut dengan jari-jari alasnya 21 cm dan tingginya 15 cm. Yang diketahui R-nya 21, T-nya 15. Lalu yang ditanyakan apa? Volumenya. Nah, rumus volume tadi apa? 1/3 kali Pi R kuadrat kali T. 1/3 kali Pi-nya 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya 21, kelipatan 7. R-nya kita masukkan dikali 21 kali 21, T-nya 15. Nah, di sini ada yang bisa dicoret nggak? Kita kalikan dulu. 1 kali 22, 22. Yang pecahan kita kalikan. 3 kali 7, 21. Nah, di sini 21 bisa dibagi 21 yang berwarna merah. Dicoret habis. Sisa 22 kali 21 kali 15, hasilnya 6.930 cm kubik. Jadi volume kerucut tersebut adalah 6.930 cm kubik. Contoh yang terakhir, perhatikan gambar berikut. Di sini diketahui sebuah kerucut dengan tingginya 12 cm. Volume kerucutnya 1256 dan yang ditanyakan S-nya. Nah, karena ada hubungannya dengan volume dan yang ditanyakan S itu, kita menggunakan rumus S sama dengan akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Sedangkan R-nya belum ada, jadi kita cari dulu melalui volume. Volume sama dengan 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T. Volumenya 1256 sama dengan 1/3 kali Pi-nya pakai 3,14 kali R kuadrat kali T-nya 12. Lalu 12 kita coret dengan 3 yang berwarna merah. Hasilnya 1256 sama dengan 3,14 kali R kuadrat. Lalu 12 dibagi 3 yang berwarna merah tadi hasilnya 4. Selanjutnya 1256 sama dengan
3,14 dikalikan 4 hasilnya 12,56 kali R kuadrat. Kita pindah ruas, R kuadrat sama dengan 1256 dibagi 12,56 sama dengan 100. Tapi di sini masih R kuadrat. Kita cari R-nya saja, sama dengan akar dari 100 sama dengan 10. Nah, karena sudah ketemu R dan ada T-nya, maka kita cari S-nya. S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. R-nya akar dari 10 kuadrat ditambah T-nya 12 kuadrat. 10 kuadrat berapa? 100 ditambah 144. S-nya akar dari 244. Kalau kita ubah jadi S sama dengan akar 4 kali 61. Akar 4 itu berapa? 2. Lalu 61 akarnya? Enggak. Karena koma jadi cukup kita tulis 2 akar 61 cm. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa kalian pahami. Amin. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.